sambil ngomong di dalam syairnya, udhun bil udhun wara aziyadah, udhun bil udhun wara aziyadah, kuping balas kuping, kepala balasan tambahannya. Dulu di tempat Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. dulu ditempelkan kan kupingnya hilang. Beliau tadi. Kepala tambahan. Ini kepala tambahannya. Ya Allah. Dari yang seperti itu, wah orang kafir itu pada Lari. lari, pontang-panting, kaget nggak? Dan Lihat itu bosnya juga- sudah mati dan kan. itu juga pertolongan para malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala. Ya Allah. Di kejadian perang Badar itu, para malaikatnya Allah Ta'ala itu juga membantu Turun. Rasulullah SAW bersama para sahabat. Jadi karena tebalnya iman mereka dan doanya Rasulullah SAW itu, mereka dijaga oleh Allah SWT. Padahal di dalam bulan puasa loh. Di dalam bulan puasa, Pak. Kehausan, kepanasan. Dan ada juga yang memang, nah itu di situ ada ulama mengatakan ketika mereka mengikuti peperangan itu, perang mereka ini ada juga orang yang saat itu berpuasa. Ada juga yang tidak berpuasa. Karena apa? Karena memang diperbolehkan kala itu. Siapa yang mau berpuasa, siapa yang tidak mau berpuasa. Karena di dalam fikih kan juga kalau memang tidak mampu, tidak sanggup, diperbolehkan iftar. Ya, seperti orang yang kemarin kita bahas tuh, orang yang kerja, tapi usaha dulu. Kalau nggak tahan di tengah jalan, Baru. jangan belum apa-apa langsung. Nyerah duluan. Ayo, sehingga mereka diantaranya sampai dikatakan di dalam satu riwayat itu, mereka yang nggak puasa sama orang yang berpuasa tidak saling mengejek. Sama-sama mengerti karena posisinya ini melawan musuhnya Allah. Sehingga dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perang Badar di dalam bulan Ramadan. Sehingga setelah peperangan orang sahabat Nabi ini mereka semangat kan? Alhamdulillah menang, iya kan? Mendapatkan bagaimana keutamaan mereka yang membela Allah Ta'ala, membela agama Allah Ta'ala. Lalu di mana lagi nih perang yang model kayak gini nih? Terus kata Nabi Muhammad SAW mengatakan jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Jadi nggak cuma jihad ini yang kala ini memang besar pahalanya dan ganjarannya, tapi jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Jadi berpuasa, ya kan, di bulan Ramadan dan juga mereka berjihad fisabilillah di jalan Allah Taala. Double. Masya Allah. Lalu mereka ya kehausan, kelaparan, kayak gitu. Makanya jadi kalau anak-anak muda atau yang sudah tua tapi nggak tahu fadilahnya bulan Ramadan, ini sangat sungguh sia-sia. Masa gara-gara kelaparan aja ya kan, nyerah batal. Itu sahabat sampai mereka ikut perang gitu kan. Perang ini nguras tenaga. Itu bulan Ramadan itu luar biasa keutamaannya. Masya Allah. Fadilahnya Biblah. Dan diturunkannya Al-Quran juga kan. Itu jadi banyak. Turunkannya itu maksudnya tuh lewat firman kah kayak apa maksudnya? Wahyu. Al-Qur'annya tuh maksud itu apa kayak diturunkan lewat kayak apa maksudnya tuh? Berangsur-angsur. Oh, berangsur-angsur. Oh, langsung itu jadi bukan ada. Melalui Mungkin malaikat Jibril Bib ya. melalui Jibril ke Nabi Muhammad. Ada yang Iya. berangsur-angsur. Masya Allah. sesuai anunya Allah. Iya. Nah, di antaranya ya itu tadi Inna anzalna fi lailatul Qadar. Ma adraka ma lailatul qadr khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu ruh fiha bi rabbihim salamun hatta matla'il fajr. Jadi Al-Qur'an itu turunkan itu di malam-malam Lailatul Qadar. Yang kita tahu artinya kan malam lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 80 tahun. Kalau orang hidup tuh, ya 1000 bulan berapa tahun sih?
1000 bulan. 80 tahun lebih. Ya, perkiraan Iya kan? itu. Nah, Ada. Jadi keutamaannya bukannya malam. 1000 bulan bukan kan? Iya. Itu Kebaikannya orang Bib ya. Nah, iya, iya. Fadilah kebaikannya itu Nah, lebih apa dari sih? 1000 Kalau bulan. Banyak kan dari bulan. Malam 1000 bulan, Iya. 1000 ya dari bulan. Iya, iya. Maksudnya lah. Iya. Iya, itu. iya. Kemuliaan daripada malam. Jadi gini Lailatul Bib, Qadar. kan kita kadang-kadang menjalankan puasa itu kan kita nih sholat 5 waktu nih. Sholat tarawih berjamaah. Nah, dari hari pertama sampai ke 30 Ramadan. Ya. Nah, kenapa setiap malam-malam ganjil, seperti malam 17 nuzul Quran itu setiap habis rakaat terakhir waktu sholat witir itu harus memakai Doa kunut. dua kunut. Kunut, ya. Nah, jadi maksudnya ada istimewa apa di situ? Ada keistimewaan apa dengan harus kita memakai ada kunut? Kata Nabi Muhammad SAW itu kan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Iya. Ya kan? Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Iya, Kita iya. nggak pernah lihat salatnya Nabi kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Siapa yang pernah melihat salatnya Nabi? Sahabat. Mereka para sahabat, Tabi'in. tabi'in, ulama selanjutnya dan Orang-orang kita saleh. orang soleh. Dan ini alhamdulillah amaliyah yang kita kerjakan ini Ya. semua sanadnya nyambung kepada ulama-ulama sampai kepada Rasulullah SAW. Dan diantaranya mereka orang yang mengerjakan sholat tarawih, ya kan? Iya. Sehingga mereka mengisi dari awal sampai akhir, ya kan? Mengharapkan iman dan wahtisaban kan? Iman dan juga ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Di akhir itu kita membaca doa kunut dan itu sesuai dengan madhab kita, anjuran daripada para imam, diantaranya para Imam Syafi'i dan juga para ulama. Sehingga Nabi itu juga disebutkan di dalam satu riwayat ketika masuk di dalam Ashral Awakhir, 10 akhir dari bulan Ramadan ini, ya kan? Nabi Muhammad itu sungguh disebutkan beliau itu betul-betul mempersiapkan dirinya untuk ibadah betul-betul, paham nggak? Di akhir-akhir Di Ramadan. akhir-akhir Ramadan ini dari malam-malam ganjil itu, di dalam malam-malam ganjil itu betul-betul sungguh-sungguh lebih Khusyuk lagi. Nah, sehingga ini dijadikan sandaran oleh para ulama itu untuk kita ini untuk semangat di dalam meraih ibadah di dalam bulan Ramadan, baik itu dengan sholat tarawih dan juga witirnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini memang di dalam salah satu hadis itu juga dikatakan terdapat di dalam malam-malam ganjil. Di dalam malam-malam yang ganjil. Baik itu dari tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Dan uniknya nih, ada satu hitungan atau hitungan ulama ya, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali ya, itu beliau memiliki satu hitungan ya, di dalam kitab I'anatul Talibin kalau nggak salah di dalam kitab I'anatul Talibin itu. Jadi beliau mengatakan itu kalau masuknya bulan puasa ya kan? Awal Ramadannya itu hari Minggu atau hari Rebu. Perhitungannya nih. Apa hisab? Ya, malam misal hari Minggu atau hari Rebu. Ya. Awal hari Rabu kan. Awal Ramadannya nih, ya kan? Maka dihitung malam Lailatul Qadarnya itu masuk di tanggal 29. Hitungannya nih lah. 29 Ramadan. Iya. Menurut hitungan ini ana ada bawa tadi ini. Ana baca ya. Hisab. Dalam ilmu hitungan ini hitungan lebih jelas nih. Lailatul Qadar. Nah, mana ini tadi ya? Tapi ada kitab menjelaskan itu gitu. Ada di dalam Ada kitab kitabnya. I'anatul Talibin ya, kita baca ya. I'anatul Talibin. Qala Al-Ghazali wa ghairuhu innaha ta'lamu fihi bil yawmil awwal minasy-syahr fa in kana awwaluhu yaumul ahad aw yaumul arbi'a fa hiya lailatul 20. Nah, intinya nih ya.
Kalau awalnya jatuh pada hari Ahad nih, bulan puasanya, Iya. atau hari Rebo, malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Kalau awalnya jatuh malam hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh hari malam ke 21. Kalau hari Senin. Kalau hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Itu Minggu. Jika awalnya jatuh Minggu. pada hari Kamis, Berarti maka 29. Ya. Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23. 23. Oh ya, sudah ada lah. Sudah ada nih. Ini jadi jelas. Dijelaskan. Awal jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23. Nah, sehingga ada nih perkataannya. Syekh Abdul Hasan Asyadili berkata, semenjak saya menginjak usia dewasa, Lailatul Qadar tidak pernah meleset dari jadwal atau kaidah tersebut yang dikarang, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Artinya akurat. Ya, menurut kitab Al-Imam ya, Al-Ghazali. menurut kitab yang dikarang beliau ini dari beliau kecil sampai dewasa itu akurat. Iya. Tidak pernah meleset. Tuh. Kita kemarin hari Tapi jangan cuman berarti tanggal 29. iya, 29. Ini harus diimbangi dengan ibadah, Bib lah. Iya. Itu nggak mungkin lah. 29 giginya bener. Itu kan Nang disantai jadi. Pak masak aja. dan orang Enak dapat di warung Lailatul aja lah. Qadar itu banyak cirinya. Iya, iya. Orang yang dapat Lailatul Qadar kan pasti ada cirinya. Jadi gini, Bib, kan kita nih selama hidup itu kan kita taunya ya. Kita taunya itu cuman bahasa Lailatul Qadar. Tapi kita tidak mengerti definisi Lailatul Qadar itu apa sih. Nah, maksudnya supaya kita paham nih, apakah itu berbentuk benda, apakah itu berbentuk apa gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu nih apakah itu berbentuk apa. Misalkan misalkan seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar, apakah hidupnya itu berubah, misalkan menjadi soleh, menjadi tambah ciri-cirinya. Apakah itu bisa dibaca pakai akal kita, ataukah dengan harus melihatnya dengan keimanan? Maksudnya? Adapun malam Lailatul Qadar kan jelas di Al-Qur'an itu. Iya. Dan tanazzalul Malaikatu malaikatu warruhu fiha bi rabbihim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya kan? Itu malam di mana di situ apa? Penuh dengan rahmat Allah Ta'ala. Turun semua. Bahkan malaikat Allah Ta'ala seluruhnya dan juga malaikat Jibril pun turun di malam itu juga, ya kan? Sehingga ketika orang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, Allah memberikan keamanan, ketenangan di malam tersebut. Salamun ya hatta matla'il fajr. Oh iya. Nah, disitulah rahmatnya Allah Ta'ala ini bagi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu terasa betul. nikmat. Kalau ente mau apa ya gambarnya? Apakah ada tanda langit kah? Ada tanda apa? Biru Untuk cerah kah? Dan ini adalah malam yang khusus untuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Iya. Kalau orang awam seperti kita ini nggak bisa memahami pasti ini malam Lailatul Qadar, nggak bisa. Karena dia nggak punya kuasa untuk menentukan, kecuali orang-orang yang dipilih sama Allah Taala. Itu tadi. Sehingga nambah dia ibadahnya nambah. Ya, artinya kemungkinan lah Tampiasannya juga kena malam Lailatul Qadar. bahasanya tuh Ibaratnya ada pada malam Lailatul Qadar Yang itu, ngomong yang mana? satu-satu. jadi bahasanya tuh mungkin seperti ini, Bib ya. Mungkin waktu malam Lailatul Qadar itu kita diberikan ketenangan lebih mungkin ya, nikmat ibadah itu terasa. Iya, rahmat Allah Waktu SWT rahmat itu turun turun, itu. kebaikan buat diri kita. Iya. Karena yang dapat dirasakan ya cuman kita aja yang merasakan. Iya, kan, orang kayak nggak bisa gitu. merasakan. Nah, ya itu seperti itu. Gimana? Gimana? Yang malam Lailatul Qadar itu kan ada khusus orang dapat lah. Orang dapat. Ya, Khusus kita bangun di malam itu juga setelahnya dapat percikannya juga dari itu. Wallahu alam, ya Allah yang punya aturan masalah malam itu tadi, makanya Lailatul Qadar ini Berarti kan pahalanya gana juga sama dalam malam itu. iya, Allah menurunkan rahmat ya bukan cuman di malam itu aja, cuman Allah memberikan khususiyah kepada hambanya tadi yang betul-betul tadi itu kan pilihan diberikan sesuatu yang apa ya, hadiah istimewa lah. Nah kayak gitu tuh, karena ente kayak gini nih sudah menjalankan seperti ini kan kayak gitu tuh. Cuman kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Cuman rahmat Allah SWT ini kan bukan cuman
Ya duit apa bukan ya ketenangan diri ya kan, ketakwaan yang mungkin setelah bulan Ramadan tetap kita dapat atau apa dan segala macam seperti itu. Nah itu tadi kira-kira ya kan. Nah